Ngakobatul ilmi, liku-liku jalan terjal beribadah yang murni hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selesai dan selanjutnya nanti akan masuk kepada ngakobah yang kedua dan seterusnya. Namun sebelum ke sana perlu kita ulangi untuk menjadi sebuah renungan bagi kita semuanya. Kitab yang kita baca ini yaitu kitab yang menurut sejarah kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang berjudul Minhajul Ngabidin. Kitab Minhajul Ngabidin ini merupakan sebuah analisa yang dilakukan oleh beliau Imam Al-Ghazali pada saat mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk menghadapkan dirinya beribadah kepada Allah yang murni hanya karena dilandasi bersyukur atas pemberian yang tidak bisa dinilai dengan materi. Oleh sebab itu tujuan ibadah yang terakhir itu sama sekali bukan mencari surga atau menghindari neraka, tetapi tujuan yang terakhir itu hanya semata-mata memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan dengan maqamul hamdi wa syukri. Artinya sampai kepada tingkat kedudukan apapun yang terjadi dan menimpa kepada dirinya, tetap akan selalu bertahmid dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Fathur Rabbani di sana dijelaskan bahwa tingkat ketauhidan seseorang yang paling tinggi itu sampai kepada tingkat bahwa orang itu sudah menyerahkan dirinya untuk menjadi perjalanan takdir Allah. Artinya apapun yang menimpa dan terjadi kepada dirinya itu hanya akan bertahmid dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang oleh Imam Al-Ghazali dianalisa, direnungkan, renungan dan analisa yang dibarengi dengan perasaan, tetapi dilandasi dengan dalil-dalil nakal baik dari Al-Quran, Al-Hadis, Asharus Sahabah, Salafus Sholihin, termasuk ahwalul ulama salaf, yang ujung-ujungnya
masuk kepada sebuah dzauq, masuk kepada sebuah perasaan. Jadi di dalam beribadah itu sudah tidak membahas persoalan-persoalan syariat, tetapi di dalam ibadah Imam Al-Ghazali hanya sedang mengimplementasikan apa makna yang ada di dalam syariat dengan perbuatan hati yang ada di dalam dirinya. Makanya Minhajul Ngabidin ini oleh dunia pondok pesantren yang salafiyah itu termasuk salah satu kitab yang biasanya diberikan kepada para santri yang sudah senior. Nah, ternyata setelah dianalisa, menurut Imam Al-Ghazali, orang yang akan menuju Allah, memperoleh ridhonya dengan cara beribadah, tunduk dan taat semata-mata hanya karena Allah, dari Allah dan untuk Allah, itu mengalami liku-liku jalan yang terjal, jalan yang naik turun, yang kadang-kadang orang tidak merasa bahwa sebetulnya orang ini secara lahiriah itu sudah dalam tingkatan yang sangat tinggi, tetapi hakikatnya dia itu sedang dalam kondisi keadaan yang ada di paling bawah. Itulah yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Makanya dalam dunia keilmuan, Imam Al-Ghazali mengungkapkan secara global, karena orang beribadah itu artinya khudu wal inqiyad ngalaman hadis sabit nganir rasul, ketundukan yang dilandasi rasa syukur yang dibarengi dengan atau diimplementasikan mengikuti jalan yang ditempuh oleh panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikat ibadah. Maka ibadah yang tidak dilandasi dengan khudu, ketundukan yang muncul dari hati nurani bahwa kita sebagai makhluk, dan makhluk telah diberi segalanya oleh Allah dan sudah disediakan segalanya apa yang menjadi kebutuhan Allah. Oleh sebab itu, walaupun umpamanya tidak ada perintah untuk beribadah, itu pun saya harus beribadah. Nah, oleh sebab itu Imam Al-Ghazali di dalam memahami makna itu yang dikaitkan dengan implementasinya itu sangat hati-hati, dan alhamdulillah beliau menemukan metodenya yang sudah ditulis di dalam kitab ini. Yang pertama yaitu ngakobatul ilmi. Nah, ilmu yang dibahas dalam rangka beribadah untuk memperoleh ridho Allah, beliau hanya menjelaskan secara garis besar. Karena kita beribadah itu hanya kepada Allah, cara beribadah
itu sudah ditunjukkan oleh Allah lewat Rasulnya, apakah yang berkaitan dengan persoalan syariat atau yang berkaitan dengan masalah salamatul qalb atau yang berkaitan dengan masalah at-tasdiq, yaitu mengimani hal-hal yang gaib, yang oleh Imam Fakhrul Razi dikatakan bukan mengimani tetapi membenarkan kepada hal-hal yang gaib. Oleh sebab itu pembahasan ilmu yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini secara garis besar menyangkut ma'rifatullah, ma'rifatu sifatihi, ma'rifatu af'alihi. Ini yang pertama. Malaikat di sini tidak dibahas karena pembahasan tentang malaikat memang sangat sedikit. Oleh sebab itu yang kedua, ma'rifatu Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah, karena beliau berfungsi untuk menyampaikan apa yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala lewatnya malaikat Jibril, tetapi yang harus menjelaskan kepada umat manusia bukan malaikat Jibril tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, aku telah menurunkan kepada kamu Muhammad lewat malaikat Jibril Al-Quran. Untuk apa? Al-Quran ini saya turunkan kepada kamu litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, supaya kamu menjelaskan kepada seluruh umat manusia tentang apa yang saya turunkan. Maknanya bahwa Al-Quran itu adalah hidayah bagi umat manusia. Artinya siapapun yang masuk ke dalam kategori manusia, apapun agamanya, punya hak untuk mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satunya. Yang kedua, setelah ma'rifatullah, ma'rifatu Muhammadin, mengetahui tentang Muhammad itu siapa, bagaimana, apa yang dibawa. Di sana sudah dijelaskan tentang apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yaitu awamiruhu wa nawahihi, yang istilah paling sangat mendasar dan populer yaitu at-taqwa. Artinya fi'lu ma amarallah wajtinabu ma nahallah. Nah, yang terakhir yaitu dalam bab ilmu Imam Al-Ghazali mulai menjelaskan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan gaib, tetapi itu yang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam kitab ini dikatakan wa maja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui apa saja yang datang dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang kaitannya ini sudah berkaitan dengan persoalan-persoalan gaib, bukan berkaitan dengan persoalan syariat, bukan berkaitan dengan bagaimana sholat dan lain sebagainya. Tetapi di sana nanti akan dikatakan yang supaya kita ketahui tentang apa yang dibawa oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan gaib, yaitu salah satunya
di sana dijelaskan setelah orang itu mati, maka apa yang akan terjadi, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di sini dikatakan wa ma kana salafus sholihu ya'taqidunahu min annallaha ta'ala yura fil akhirah. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang wa nadzartu fi mu'jizatir rasul wa alami nubuwatihi ngalimtu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ngala wahyihi. Nah, sekarang kita ini sudah mulai membahas sampai kepada apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan kepada para sahabat, tetapi yang dijelaskan adalah persoalan-persoalan yang gaib. Persoalan-persoalan yang gaib berbeda dengan Allah. Menurut Imam Fakhrur Razi, kalau persoalan-persoalan gaib itu tidak beriman, berbeda dengan Allah. Kalau kepada Allah memang harus beriman, karena kalau kepada Allah perantara yang menyebabkan orang itu bisa jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, karena semuanya ada di alam semesta ini. Tetapi kalau yang gaib itu tidak bisa diilmoni sama sekali. Maka kalau sudah menyangkut persoalan gaib, Imam Fakhrur Razi di dalam tafsirnya pada saat menafsiri Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Menurut Imam Fakhrur Razi, apabila ada kata yu'minu tetapi setelahnya itu pakai huruf jerba dan setelah huruf jerba itu ghaib, itu maknanya bukan iman, tapi maknanya membenarkan. Sebab sangat sulit sekarang kalau ada orang mau mati, itu nanti didatangi malaikat Jibril. Bagaimana secara ilmiah? Alat walaupun kayak apa hebatnya nggak mampu mendeteksi bahwa orang ini malaikat Jibril sudah datang. Paling-paling kedokteran hanya, oh ini urat nadinya masih mulai nggak begitu bisa jalan. No, paling-paling hanya itu aja. Padahal kakek kata yang mengambil nyawa itu adalah malaikat Jibril. Apalagi nanti setelah di kuburan katanya akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kita mau pakai apa untuk mengetahui bahwa nanti di sana itu akan ada pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir? Tidak ada. Itu semuanya hanya semata-mata atas dik, membenarkan. Sebagaimana pada saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra, orang-orang dari kufar Quraisy akhirnya datang kepada Abu Bakar. Ini katanya Kanjeng Nabi ngomong malam ini baru dari sini. Ini hanya orang yang jelming saja. Apa jawab Abu Bakar? Kalau itu yang bersabda Kanjeng Nabi,
Walaupun lebih jauh dari itu saya tetap percaya. Makanya dari situlah Abu Bakar terkenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita harus paham, hampir setiap hari persoalan langit. Allah itu di mana? Wallahu a'lam. Malaikat Jibril di mana? Wallahu a'lam. Itu bisa datang setiap hari, tidak hanya satu kali. Nah, apalagi ini hanya sekedar jalan-jalan atau piknik. Apalagi kalau dikaitkan dengan teknologi zaman sekarang ini, pesawat ulang-alik yang sekarang sudah mulai hampir mendekati matahari, mungkin tinggal separuh lagi, tapi hakikatnya walau alam apakah akan kuat atau tidak. Makanya di sini murni hanya membenarkan. Nah, salah satunya Allah di akhirat, para ulama ahli bid'ah, wali bid'ah, ahlu sunnah wal jamaah sepakat nanti akan dilihat, bisa dilihat. Di dalam hadis dikatakan, ya Rasulullah, apakah nanti kita tidak berdesak-desakan di akhirat nanti kita melihat Allah? Jawab Rasul, apabila ada bulan purnama, waktunya waktu terang benderang, apakah kalau kamu melihat bulan purnama itu berdesak-desakan? Itulah gambaran. Nah, sekarang pertanyaannya, ini dari saya. Makanya sebetulnya ngaji yang seperti ini saya ini, waduh ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita tetap diberi keselamatan oleh Allah, jangan sampai melenceng. Kalau Allah itu nanti dilihat di akhirat, itu sebetulnya penglihatan yang seperti apa? Katanya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sama sekali yang menyerupai Allah. Loh, tetapi kalau Allah itu bisa dilihat, itu kan berarti Allah menyerupai makhluk. Tapi ini akal saya loh, akal saya. Yang saya sendiri tidak berani untuk memastikan itu. Sudah walau alam, pokoknya kita melihat Allah nanti di sana gitu. Bagaimana cara melihatnya? Wallahu alam. Ya maaf Pak, sekarang Pak Habib ini kan bawa HP. HP itu melihat saya dan mendengar suara saya, dan malah mungkin masih bisa disebarkan ke sana. Itu pakai apa melihatnya? Loh, ini sebagai gambaran saja. Jadi sudahlah, walau alam lah, kita nggak usah dipikir-pikir yang kayak gitu. Hanya memang di dalam hadis, makanya di dalam Al-Quran itu kalau orang-orang mukmin nanti setelah di surga, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang mukmin itu akan memperoleh kebaikan. Kebaikan ini termasuk gedung yang indah, taman yang indah, bidadari yang indah, pelayan yang indah. Tapi ada tambahan, itu apa? Wa ziyadah. Ziyadah itu apa artinya? Melihat Allah. Di dalam hadis dikatakan, pada saat orang itu bersenang-senang sedang mengenyam kenikmatan surga, tiba-tiba ada suara bahwa Allah itu akan menampakkan dirinya, semuanya itu ditinggalkan kenikmatan itu dan lari hanya menuju Allah. Maka kenikmatan melihat Allah mengalahkan segala kenikmatan-kenikmatan yang diindra oleh panca indera para penghuni surga. Artinya melebihi kenikmatan wanita, melebihi kenikmatan makanan, melebihi kenikmatan tempat yang indah dan lain sebagainya. Tapi saya hanya nutup
sudahlah, nggak usah dibahas melihatnya seperti apa. Mudah-mudahan saja kita nanti semuanya di sana memang oleh Allah diberi waziyadah, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Kalabari, itu ulama yang hidup pada abad 4 Hijriah. Beliau itu menjelaskan tentang apa ini namanya, tentang musyahadah. Musyahadah itu kan artinya diartikan melihat. Nah, di situ musyahadah itu ada musyahadatul dzat, musyahadatul sifat, musyahadatul af'al. Kalau sudah musyahadatul dzat, itu sudah bukan pembicaraan umat manusia. Artinya kalau sampai ada nabi atau rasul yang oleh Allah diberi kemampuan untuk melihat zat Allah, itu sudah urusan dia dengan Allah. Itu sudah tidak bisa diilmukan. Yang bisa diilmukan oleh kita hanya musyahadatul sifat dan musyahadatul af'al. Salah satu sifatnya Allah itu apa? Qadiron. Qadiron, tetapi diawali dari kudroh. Artinya bahwa Allah itu punya sifat kemampuan, tetapi Allah memang itu mampu. Munculnya sifat iradah sampai kepada bentuk fisik, itu sifat kudroh dan qadiron berbentuk fisik itu karena adanya iradah. Iradah kan kehendak. Muridan yang berkehendak. Saya berkehendak ingin membuat masjid. Itu kehendak. Akhirnya saya membuat. Itu namanya kudroh yang dibarengi dengan qadiron. Sudah. Hanya itu saja. Makanya kalau sudah dengan masalah yang kaitannya dengan Allah, sudahlah, nggak usah terlalu yang la haula wala quwata illa billah wallahu alam sudah. Karena di dalam hadis ini dikatakan wa ma fis sunnah falima akhrajahu syaikhani min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu hal tudoruna fis samsi laisa dunha sahab. Apakah pada saat hari di mana tidak ada mendung, kamu itu berdesakan melihat matahari? Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika. Tidak. Nah, nanti kamu melihat Allah seperti itu. Jadi tidak ribut. Nah, padahal kalau kita pikir, ini ngakal loh Pak ya, ngakal. Orang mukmin sekarang ini yang hidup itu kan sekitar 2 M gitu. Dari 7 M, 7,5 M, orang mukmin sekitar 2 M atau 2,5 M. Itu sekarang yang hidup. Loh kalau sampai mati, padahal kiamatnya kapan? Apalagi wong ini dari zamannya Nabi Adam, itu sudah berapa triliun. Semuanya bisa melihat Allah. Dari satu sisi saja tidak masuk akal. Wong sekarang ada orang pidato yang datang 3.000, mubaliknya 1, itu sudah ribut nggak karu-karuan, nggak bisa jelas melihat mubalik itu karena saking banyaknya orang yang datang. Loh, tetapi kalau nanti kita melihat Allah itu tidak seperti itu.
Wal maksud bihi tasbihur ru'yah la tasbihul mar'i bil mar'i. Nah ini ada penjelasan. Yang dimaksud nanti kamu melihat Allah itu seperti kamu melihat matahari atau bulan pada saat terang benderang. Tasbihnya itu pada tidak ributnya. Tasbihnya pada tidak ributnya. Analoginya artinya kalau kamu melihat itu tidak ribut, tidak berdesak-desakan. Tasbihnya bukan yang dilihat. Nanti kita keliru. Jadi kalau kita mengatakan yang dilihat, berarti nanti Allah kayak matahari. Bukan kayak gitu. Tapi melihatnya orang ini tidak ribut. Nah, yang dilihat kayak apa? Wallahu a'lam. Itu di sana. Sudahlah, cukup itu saja. Karena memang makna nih hadis itu menurut saya itu memang gak gampang. Di dalam sebuah hadis dikatakan begini, itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Maki Al-Maliki, dan di dalam kitab Bukhari itu juga ada hadisnya. Di sana dikatakan, namanya kitab kalau nggak salah Tahqiqul Amal Fima Yanfa'u lil Mayyiti minal A'mal. Idza ahabballah man ahabballaha ahabballahu liqa'ah wa man karihallaha karihallahu liqa'ah. Barang siapa cinta kepada Allah, maka Allah cinta kepada orang itu. Barang siapa yang tidak senang kepada Allah, maka orang itu mangkarihallaha man ahabballaha ahabballahu lahu wa man karihallaha karihallahu lahu. Barang siapa yang cinta kepada Allah, man ahabballaha ahabballah liqa'ah. Barang siapa yang cinta ingin ketemu Allah, maka Allah itu cinta ingin ketemu orang itu. Barang siapa yang tidak senang ketemu Allah, maka Allah tidak senang ketemu orang itu. Mananya apa? Di dalam kitab Sabilul Idzikar, di sana dijelaskan begini. Sayyidatina Aisyah tanya, ya Allah, apa ada sih orang itu kok senang mati? Loh ini, mana lahirianya kan hadis itu mati kan. Makanya nggak gampang mana nih hadis itu. Kanjeng Rasul bersabda, bukan kayak itu yang dimaksud Aisyah. Yang dimaksud, barang siapa yang cinta kepada Allah, barang siapa yang cinta ketemu Allah, maka Allah cinta ketemu orang itu. Artinya apabila orang mukmin mau meninggal dunia, sebelum dia meninggal oleh Allah diperlihatkan tempat yang indah yang akan menjadi tempat kehidupannya, maka orang ini lebih milih mati daripada hidup. Tetapi kalau orang kafir, begitu mau diambil nyawanya, Allah memperlihatkan tempat yang sangat tidak kepenak dan menakutkan, sehingga orang ini milih untuk tidak mati. Walwala, maaf, hakikat kita nggak ngerti.
Makanya ada orang yang mati kayaknya kepenak banget. Tetapi ada orang yang mati gejol-gejol sampai berhari-hari nggak rampung-rampung. Itulah yang kita khawatirkan. Jangan-jangan orang itu diberitahu hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita ini jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau menurut saya sudahlah, kita nggak usah membahas tentang jauh. Pokoknya lebih jauh, pokoknya kita yakin kita nanti melihat Allah. Kalau sampai kita ini membahasnya lebih jauh, lo katanya Allah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan yang baru. Lah kok dilihat, berarti itu kan sama dengan makhluk Allah, yaitu ada bentuknya. Makanya sampai muncul dalam dunia tauhid, Allah itu wujud. Tetapi apakah wujudnya Allah wujudun dzatiyun atau wujudun maknawiyun? Malah saya lebih bingung lagi itu. Kalau wujud zat itu ya seperti kita, ini wujud zat. Loh, kalau Allah itu wujudnya zat, berarti tidak mukhalafatul lil hawadisi. Tapi kalau wujud, tapi wujudnya maknawiyun, ya seperti angin lah. Apa angin itu wujud? Kan nggak ada kan? Nggak ngerti kita itu angin. Tetapi kita ngerti itu ada angin karena ada dampak yang namanya tumbuh-tumbuhan pada goyang dan lain. Tapi wujudnya angin seperti apa? Itu angin, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang seterusnya, wa annahu maujudun laisa fi jihadin mahdudatin. Allah itu maujud dan Allah tidak berada di dalam arah-arah yang dibatasi. Pokoknya sudahlah, wallahu a'lam. Nah, sekarang yang terakhir ini, wa ma waroda ala lisani bisan sholawatullah wa salamu alaihi minal umuri al-akhirah kal hasri wan nasri. Nah, setelah kita mengetahui Kanjeng Nabi dan kita ini mengetahui apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, persoalan gaib, yaitu seperti al-hasri, mahsyar, padang mahsyar, ngibaratun ngan sukil holki ngan saukil holki jamingan ilal mauqifi. Al-hasri itu tempat di mana manusia itu digiring ke tempat itu. Tempat itu bumi. Tapi yauma tubaddalul ghairul ardi, pada saat bumi diganti sudah bukan kayak bumi ini. Itulah saya yang tidak senang dengan salah seorang penulis muda dari Surabaya mengartikan tentang bumi di padang mahsyar itu sama dengan bumi di alam dunia. Padahal di sini bumi itu bumi yang sudah diganti, bukan bumi ini. Bumi yang belum pernah dihuni oleh siapapun termasuk jin dan setan, sehingga bumi itu belum pernah digunakan untuk mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya al-hasri. Wa huwa al-maudi alladzi yakifuna fihi min ardil qudsi al-mubaddalati allati lam yusallahu alaiha li faslil qada bainahum wala farqo bidzalika baina man yujaza wa hum al-insu wal jin wal malaku
wa baina man law jaza kal baimi wal buhusi ala madzhab ilai al muhaqqiqun wa sahihun Nawawi. Bumi yang putih itu bumi yang sudah diganti oleh Allah, bukan bumi ini. Ini tempat kumpulnya seluruh makhluk untuk dilandra, baik makhluk manusia, makhluk jin, makhluk setan, makhluk malaikat, dan makhluk siapa lagi? Manusia, jin, setan, malaikat. Ini 4. Nah, nanti dikumpulkan akan ditanya satu persatu. Saya di sini akan menjelaskan. Sering para kiai mengatakan awwalu ma yuhasabu 'alail 'abdu as-shalah. Fa in tammat tamma sairu amalihi. Fa in fasadat sairu amali. Yang pertama kali dihisab tentang amal perbuatan manusia adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, maka seluruh amalnya sempurna. Harus difahami. Kalau sholatnya sempurna, seluruh amalnya sempurna. Allah tidak mengatakan sholat sempurna itu orang sholat yang ngangkat tangannya begini, bacaannya begini, dan lain sebagainya. Tetapi Allah lebih cenderung kepada innas sholata kanat tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sholat yang sempurna itu sholat yang menyebabkan orang yang sholat itu akan mencegah melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Perbuatan fahsya itu perbuatan yang muncul karena nafsu syahwat. Itu fahsya. Kalau mungkar, perbuatan yang muncul karena ghadab, karena marah. Itu sholatnya sempurna. Nah, kalau sholatnya orang itu sudah mampu sampai tidak melakukan fahsya dan melakukan mungkar, ya otomatis tamma sairu amalihi, akan sempurna semuanya amalnya. Baik amalan yang berkaitan dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan pemimpinnya, dengan anak buahnya, dengan masyarakat secara umum. Karena di situ sudah tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Jadi jangan diartikan bahwa yang dimaksud dengan tamat as-sholatu itu yang penting sholatnya mengikuti ketentuan fikih. Bukan itu. Itu perbuatan lahiriah. Karena di dalam Al-Quran jelas sekali, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang-orang sholat, tapi adanya malah justru dinakawel karena sholatnya lupa. Salah satu lupanya yaitu setelah melakukan sholat masih belum mampu untuk meninggalkan fahsya dan meninggalkan mungkar. Itu yang harus kita pahami. Itu maksud. Nah, namun perlu dicatat, itu amalan yang berkaitan dengan amal ibadah. Tetapi amal yang berkaitan dengan persoalan kejahatan, di sana dijelaskan
awwalu ma yuqda alaihi ad-dima. Kalau apa namanya ini sholat, awalu ma yuhasabu, dihitung. Tetapi kalau masalah kejahatan, awalu ma yuqda, diputus. Jadi Anda masuk ke rumah, di meja ada semut, semutnya digiles. Nanti di sana akan hidup dan akan minta pertanggungjawaban kepada kamu. Dulu kamu pernah menggiles saya, maka saya akan kembali menggiles kamu. Ini gak boleh. Makanya di dalam hadis Bukhari dikatakan ada orang, tapi ini menceritakan zaman dulu, naik kuda. Kudanya tidak diperlakukan dengan baik. Istilahnya ya dipecuti atau di apa namanya itu, kendalinya digeret-geret, ditarik-tarik. Lu akhirnya melihat ke belakang. Saya dijadikan oleh Allah ini bukan untuk dikayak ginikan. Saya dijadikan oleh Allah, saya ini supaya mengikuti perintahmu, bukan untuk disiksa. Loh, ini kalau kaitannya dengan persoalan-persoalan duniawi. Makanya di dalam kitab Qasasul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, di sana dikatakan ada 3 orang bayi yang bisa ngomong. Yang pertama yaitu Jurej. Pada zamannya Jurej itu orang dari kaum Bani Israil, ahli ibadah, setiap harinya ibadah. Saking senangnya ibadah, dipanggil ibunya enggak jawab, padahal sedang sholat. Ibunya marah. Mudah-mudahan nanti kamu kena fitnah. Bener kena fitnah si Jurej itu, karena doanya orang tuanya. Maka orang tua ngomong sama anaknya memang harus hati-hati. Satu ketika ada begenggek. Begenggek ngerti ya? Ya. Kalau sekarang bahasanya waduh hebat sekali PSK. Ini kalau sekarang pekerja apa namanya? Yang itu sudah jelas-jelas kayak gitu namanya jadi PSK. Itu main ke situ. Padahal sebetulnya sudah mengandung. No. Setelah melahirkan datang ke situ bahwa ini adalah anaknya Jurej. Ya biasa bang, orang-orang kalau ada orang pinter, kok akhirnya ada orang yang menjelekkan, mesti percaya banget kan. Loh, dilanggar ini kamu untuk apa? Di musola ini untuk apa kamu bekerjanya? Justru malah kamu menghamili orang. Nah, karena memang Jurej itu orang ahli ibadah, tetapi memang istilahnya kena welek dari ibunya, difitnah. Akhirnya Jurej memanggil, sini bawa sini, kamu dengan anaknya. Akhirnya ditunjuk pusernya. Wahai bayi, kamu itu sebetulnya anak saya dengan wanita ini atau siapa? Bukan Kiai, saya bukan anakmu. Tapi yang menghamili ibu saya ini orang ini. Ya sudah, itu Jurej yang kedua. Nah yang ketiga, dikatakan ada wanita bawa bayi. Waduh, orang ganteng sekali, dihargai, disanjung-sanjung. Akhirnya wanita itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bayi saya itu seperti itu. Langsung bayinya ngomong, Bu, jangan ngomong kayak gitu, itu orang kurang ajar. Ibu jangan mendoakan saya kayak gitu, itu orang kurang ajar.
Nah, tiba-tiba lewat lagi. Pada saat lewat, orang ini dicaci maki dan lain sebagainya dan sebagainya. Ibunya berdoa, ya Allah, saya mohon jangan sekali-kali anak saya seperti orang itu. Akhirnya anak itu ngomong, Bu, justru ibu mendoakan, mudah-mudahan saya seperti anak itu, seperti orang itu. Karena itu ada orang soleh, tapi itu difitnah oleh masyarakatnya. Itu ada 3 bayi. Ini dalam Qasasul Quran yang bisa ngomong. Nah, ini kalau sudah menyangkut masalah gaib. Ini hanya ya wong saya mendengar sendiri ya. Hakikat wallahu alam. Waktu kira-kira tahun berapalah Ki Bisri itu ngisi pengajian dan saya mendengarkan. Jadi saya melihat dan juga mendengar. Wahai hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu ingin masuk surga enggak? Ingin. Masuk surga gampang apa sulit? Sulit. Loh kata Ki Bisri, masuk surga enggak sulit. Gampang. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumar. Orang-orang yang iman dimasukkan ke surga ini gerombol-gerombol. Jadi kalau bapak-bapak ini supaya gampang dan ibu-ibu masuk surga, sudah ikut NU saja. Itu kata Ki Bisri Mustafa Rembang. Itu saya mendengar sendiri loh, bukan dari siapa-siapa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pimpinannya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan yang memberikan izin membuat yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Jadi nanti kalau kita masuk NU di Padang Mahsyar, nanti kita kumpul di Giring. Kelompok kita, kelompok Nahdlatul Ulama. Jadi nanti yang ditanya tidak satu-satu. Kalau ditanya satu persatu oleh malaikat, kamu jawab, saya ini nggak ngerti apa-apa. Pokoknya saya ikut NU. Ya tanya sama pimpinannya. Nanti kalau yang ditanya Mbah Hasyim Asy'ari pasti bisa jawab. Makanya nanti kamu akan ditarik masuk surga semua. Karena sudah dijawab oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, apakah itu omongan guyon atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi kok saya hatinya yakin, karena yang ngendiko itu Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, bapaknya Gus Mustafa Bisri. Jadi Gus Mustafa Bisri itu putranya Bisri Mustafa. Itu ke sana. Loh ini Al-Hasr, la haula wala quwata illa billah. Wan Nasri, ini yang kedua. Wan Nasri itu artinya dibangkitkan dari kuburan. Ngibaratun ngan ihya'il mauta wa ikhrajuhum min kuburihim ba'da jamil azza al-asliyah. Hal ini kan gak bisa diimani, Pak. Artinya untuk mengetahui apakah nanti betul-betul di padang mahsyar ada, itu apa kira-kira yang bisa menyampaikan supaya kita ini bisa sampai ke sana? Enggak bisa. Makanya sudah kita membenarkan saja. Makanya di dalam kitab tafsir Yasin, ayatnya apa ya? Saya lupa itu. Napa Bib ayatnya Bib?
Ah, niku luar biasa niku netara kula. Sing hadza ma wa ngada rahman wa sadaqal mursalun niku napa nggih? Ngajenge niku ngajenge. Bisa lupa ning ngaten iki. Ya wailana mambasana mimar kodina hadza ma wa ngadar rahmanu wa sadaqal mursalun. Di dalam tafsir Yasin dijelaskan pada saat orang itu meninggal dunia sampai hari kiamat, yang kepenak akan mengenyam kenikmatan kubur, artinya barzah. Yang tidak kepenak akan merasakan ketidakkepenakan siksaan kubur. Tetapi setelah kiamat itu terjadi, mereka ditidurkan semuanya. Yang biasa merasakan kepenak enggak terasa. Yang setiap hari merasakan enggak kepenak enggak terasa. Tiba-tiba wa nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Ini kaitannya dengan Habib ini. Wa nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Pada saat trompet yang kedua kali ditiupkan, yaitu orang bangkit dari kuburan, sudah dibangunkan itu pada ngomong gitu, ya wailana mambangasana hadza mimar kodina. Tapi yang kaitannya dengan habaib, wa nufikha fis suri fala ansaba bainahum, itu dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Pada saat trompet yang kedua kali ditiupkan, yaitu orang-orang dibangkitkan dari kuburan untuk menuju padang mahsyar, fala ansaba bainahum. Putus yang namanya hubungan. Orang tidak ngerti ayah, ayah tidak ngerti anak, anak tidak ngerti ibu, anak tidak ngerti kakak, dan seterusnya. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sana menjelaskan yang kaitannya dengan surat itu, kullun nasabin wa sihrin ing qatana illa nasabi wa sihr. Semua hubungan perkawinan dan hubungan darah pada saat itu nanti itu putus. Illa nasabi wa sihri. Kecuali yang berhubungan dengan pernikahan dengan aku dan keturunanku, atau hubungan darah dengan aku. Makanya di dalam kitab Nurul Dholam yang ditulis oleh Mbah Nawawi Al-Bantani, buyutnya Mbah Ma'ruf Amin, di sana dijelaskan Sayyidina Umar itu sudah tua, itu sebelum ditusuk. Sebetulnya saya sudah tidak ada hajat kepada wanita, tetapi karena ada hadis yang kayak gitu, makanya saya ingin mengawini cucu Rasul. Akhirnya mengawini putranya Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Tujuannya hanya supaya jangan putus hubungan dengan keluarga Rasul. Itu tujuannya sampai ke sana. Nah, ini yang kaitannya dengan An-Nasru. Terus wa'adzabil qabri. Wa'adzabil qabri itu artinya siksaan barzah, bukan siksaan kubur. Barzah artinya apa? Artinya kalau ada orang mati naik pesawat, tiba-tiba hancur berantakan gak karu-karuan, apakah itu nanti tidak akan ada pertanyaan di dalam kubur? Tidak, tetap ada saja. Ada orang mati dimakan ular sampai jadi tai umpamanya, apakah itu nanti tidak akan ditanya oleh malaikat? Dan tidak, enggak, tetap saja. Artinya di situ yang dimaksud ngadzabil qabri itu siksaan alam
barzah, artinya alam setelah kita meninggal dunia. Jadi ngadzabil kubri itu istilahnya tradisi saja, karena orang yang setelah mati dimasukkan ke dalam kubur, itu tradisinya, walaupun hakikatnya tidak ke situ. Makanya di dalam hadis di sana dikatakan zaman dulu itu ada orang wasiat sama anak-anaknya, nanti kalau saya mati tolong saya dibakar sampai jadi abu, kalau sudah anginnya kok banter, maka abu itu dibawa ke tengah lautan dengan perahu, dan dari situ abu itu ditaburkan kemana-mana. Lah setelah orang itu melakukan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, loh ini artinya tidak bingung akan menyiksa orang itu. Ditanya orang itu, kenapa kamu kok sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena gini ya Allah, kalau saya nanti dijadikan abu dan abunya itu ditaburkan ke lautan pada saat banyak angin, kan saya tidak bisa disiksa. Oh, jadi kamu seperti itu karena kamu takut sama aku. Iya, karena takutnya kamu kepada aku, maka saya ampuni dosanya. Loh ini, makanya la haula wala quwata illa billah. Makanya kata Nabi Muhammad itu sampai dikatakan la yudkhilu ahadakumul jannata amaluhu walakin yudkhilukumul jannah walakin la yadkhulu ahadukumul jannata illa bi rahmatihi. Jadi tidak akan bisa memasukkan ke surga itu amal-amalmu. Orang itu bisa masuk surga karena rahmat dari Allah. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga kayak gitu ya Rasulullah. Nangam illa ana illa ya nangam wala ana, iya saya juga begitu. Illa ayatahumadani Allah birahmati, kecuali Allah itu menyiramkan, menaburkan rahmat kepada diriku. Jadi aku masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Dan itu dijelaskan panjang lebar oleh Profesor Dr. Syekh Mulang Ali Ramdhan Al-Budi di dalam kitab Sarhul Hikam. Ini ada bil kubri wasu'ali mungkarin wa nakirin. Ini semuanya tidak bisa diimani, hanya yakin saja. Jadi nanti kita setelah mati, kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Apakah nanti pertanyaannya akan menggunakan bahasa Arab? Apa kalau orang Sunda, orang Jawa itu bisa bahasa Arab? Nah, wa ajmangal muhakkikun, ulama-ulama li tahqiq, artinya yang hatinya sangat mendalam itu sepakat nanti orang yang mati itu akan ditanya sesuai dengan bahasanya. Orang Inggris bahasa Inggris, orang Arab bahasa Arab, orang Indonesia yang Sunda bahasa Sunda dan sebagainya. Yang harus kita renungkan, kenapa di sana Allah itu lewat malaikat mungkar dan nakir menanyakan man rabbuka, tidak menanyakan man ilahuka, tapi rabbuka. Kalau ilahuka sesembahanmu, tapi kalau rabbuka siapa yang mengatur, siapa yang mendidik, siapa yang menentukan, siapa yang memelihara kepada kamu, maka menggunakan kata man rabbuka. Makanya surat Al-Fatihah alhamdulillahi tapi rabbil alamin. Di sini pun ulama berbeda pendapat. Apakah kalau orang-orang mukmin ditanya kayak gitu, wong sudah hafal banget? Sebagian ulama mengatakan tidak, apalagi para nabi.
Pertanyaan itu hanya ditanyakan kepada orang munafik dan orang-orang mumin yang senang bermaksiat, apalagi kalau orang-orang kafir. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana dikatakan malaikat mungkar dan nakir ini dikatakan mungkar dan nakir karena kalau dipandang itu sangat-sangat menakutkan. Artinya menakutkan, matanya saja itu kalau dilihat sudah sangat-sangat menakutkan karena tidak sama dengan mata-mata makhluk biasa. Masya Allah. Nah ini yang paling hebat dan paling menakutkan. Yusallitullahu al kafiri fi kubrihi tisngatan wa tisngina taninan tanhasuhu watal dawuhu hatta takuma sangatu. Apabila orang kafir masuk kuburan, maka di situ akan ada ular besar yang jumlahnya 99 yang setiap saat itu akan selalu ngantuk. Itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Ngantuk lah, pokoknya ngantuk. Di samping ngantuk juga mencapik-capik. Itu kalau orang kafir. Tapi kalau orang Islam, insya Allah itu tidak seperti itu. Malah di dalam sebuah hadis dikatakan, setelah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin anyar. Makanya kaget begitu bangun kiamat sudah selesai. Di situ itulah nangimil kubri. Maka pada saat kita itu ngimami mayit kan salah satu doa Allahumma dngal kubrahu raudatan min riyadil jannah wala tadngal kubrahu hufratan min hufarin niron. Allahumma salimhu min dodotil kubri wa fitnatihi. Nah, itu tidak akan berlaku kepada orang-orang yang mukmin dan muslim. Itu akan berlaku kepada orang-orang kafir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini akan menjadi renungan bagi kita semuanya, sehingga kita nanti akan semakin meyakini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu menata hati. Sebab sekarang ini sedang dimunculkan. Yang memunculkan itu siapa? Kita tidak ngerti. Orang sama-sama beribadah ini sudah sampai kepada tingkat saling menghakimi, bahwa orang itu ibadahnya orang benar karena tidak mengikuti ajaran ketentuan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal dirinya sendiri saja pertanyaannya masih wallahu a'lam. Lah, mudah-mudahan kita itu bisa dijaga dari situlah. Nanti yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada wal mizani wasirat. Mudah-mudahan kita nanti akan diamankan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.